Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hikmah tahrimus suwar ini ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa ini hukum yang paling kontroversi ya, kontroversi. Tapi karena kita yang di hadapan kita ini kajian fikih minhaji, ya kita akan sampaikan, kita akan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Tapi bukan berarti kita menafikan pendapat yang lain. Makanya masalah gambar itu kan kontroversi ya, kontroversi. Ono sing penting orang tidak mempunyai, tidak seperti patung ya. Makanya wayang dulu, wayang golek itu digepengaken jadi wayang kulit. Terus yang satu yang boleh ketika di situ tidak berpotensi untuk hidup, sehingga solusinya ana sing setengah badan, ana sing badane digaris supaya kayak pedot, berarti seorang mungkin bisa urip ya. Dan berbagai macam ya, berbagai macam kontroversi itu lah yang kita sampaikan, kita tegaskan itu adalah berdasarkan keterangan di dalam fikih manhaji, tapi bukan berarti kita menafikan pendapat-pendapat yang ada dalam kitab lain. Yang kita harus tahu, oh dalam kitab fikih ini, dalam kitab, oh menurut pendapat ulama ini, oh menurut ini, itu kan banyak. Tapi karena yang kita sajikan di sini adalah fikih manhaji, maka kita akan ikuti apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini ya, jelas ya. Jadi bukan menafikan pendapat yang lain ya. Hikmatu tahrimis suwar ya, dalam kitab ini itu lebih cenderung pada haram lah. Kenapa itu diharamkan? Inna tahrimat taswir wa nahyi anhu amru ta'abudi fi jumlatihi ya. Ini karena pengarang ini melihat bahwa keharamannya ya, gambar-gambar dan larangan itu adalah perintah ta'abud. Lah, ta'abud secara global, ta'abud itu adalah ta'abudullah azza wajal, ta'abudullah azza wajal ibadahu falaysa lahum in aradul khaira li anfusihim. Lah, ta'abud itu artinya apa? Wis ndika dawuh bahwa itu adalah hikmah, itu adalah larangan itu bersifat ta'abud itu apa? Sendika dawuh, apa ciri dawuhe Gusti Allah, tanpa melihat in aradul khairul anfusihim, meskipun kamu punya argumen yang begitu indah ya, apapun, illa ayaqula sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kecuali kita hanya mampu bilang sami'na wa ata'na. Wah tenang, sampai urasan dadak protes, semboyang kok dadak rukuk sujudnya kok seperti itu, kenapa tidak sambil tiduran saja ya, itu kan misalkan lah ya. Kenapa dalam puasa kok yang mestinya yang nggak boleh kan makan dan minumnya saja, kalau rokok kan harusnya nggak apa-apa lah ya enggak, ketika sudah ta'abudi boleh derek sampai urusan dadak protes gitu. Karena mu'alif ini memandang bahwa perintah di situ atau haramnya gambar dan perintah itu adalah di situ mengandung unsurnya itu adalah unsur ta'abud. Makanya pertama, wa ma dzalika faqat najidu ba'dal hikam li hadat tahrim ya. Dasar daripada semua itu yang pokok itu adalah ta'abud. Ketika perintah itu ta'abud, yuis wa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masirana nggih ya. Lah di samping itu ada beberapa hikmah keharamannya. Yang pertama yaitu disebutkan bahwa dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam annal hikmata min nahyi annal musawwira yudha'i bi amalihi hadza khalqullah azza wa jalla min haitsu syakli wa surah lidzalika yuqallahu ahyi ma khalaqta wa laysa biqadirin ala dzalik. Nah, hikmah keharaman yang pertama itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa orang yang membuat itu menyerupai, ya, menyerupai apa yang dilakukannya itu adalah menyerupai dengan khalqullah azza wajal, ya, dari sisi bentuk, ya, dari sisi gambar. Makanya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ahyi ma khalaqta. Duripaken. Kok nyerupani karo sing digawe karo Gusti Allah. Duripaken. Padahal dia tidak akan pernah mampu. Lah, makanya ini pun kemudian ya namanya fikih. Ya, fikih biasa. Oh, nek kaya kue dasar digawe gepeng. Gepeng kan orang mungkin urip. Makanya niat para wali iku nganggone wayangku ora golek, karena golek iki masih memungkinkan hidup, bukan mengko suatu saat diwe pertanggung jawab. Lah ngger gepeng duripaken gepeng mboten saged urip ya Allah. Iku wis pendeng. Oh niki pun pendeng niku wis pun mboten bakalan urip. Ayam seperti patung, masih mirip patung, pendengaken kan kayak ayam kepidak mobil. Ayam bisa urip ora? Hah? Wis macem-macem. Ono ana sing dipotong gulune. Ana sing awake dikasih motif yang berbeda, sehingga seolah-olah bahwa ini adalah sudah tidak ada potensi atau peluang untuk hidup. Paham ya? Mereka kemudian ulama kalau gambar boleh, ada yang mengatakan kalau patung yang tidak boleh, ya. Karena apa? Kalau patung ini masih berpotensi hidup. Nah, padahal kemudian kon nguripaken. Lho kapan wis gambar gepeng? Duripaken dene kan gepeng. Lah jantunge pripun? Lah tangane pripun nah iki makane ya. Ini diantaranya, ya, makanya karena ini pertanggungjawaban di hikmah minan nahyi minal musawwir itu adalah karena apa yang dilakukan oleh penciptanya, pembuatnya itu adalah menyerupai makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi gambar dan bentuk. Makanya dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ahyi ma khalaqta wa laisa biqadirin ala dzalik. Duripaken nggih apa. Lagi mangane macam-macam ya, ana ulama sing mangane ana sing separo nek separo ya ora apa-apa sebab wis ora ana harapan urip. Ana sing terpaksa penuh tapi engko digaris potong. Tadi ana potonge. Lah, itu bermacam-macam ya. Macam-macam ya. Artinya kita menjelaskan apa yang ada di kitab ini, tapi kita bukan berarti menafikan dengan apa keterangan-keterangan yang ada dalam kitab lain. Nah itu ya, paham ya, paham itu. Oh, haram. Ya kita lihat ketika bicara fikih perbedaan itu adalah hal biasa ya, karena ini diantaranya, paham ya. Nah, karena ahyi ma khuliqta wa laisa biqadirin ala dzalik. Kon nguripaken. Kon nguripon dene kan gulune pun tak potong ya Allah, ya pun mboten saged urip. Oh iya wis ora apa-apa lah. Ini yang kemudian menjadikan di situ kemudian beranggapan menjadi boleh ya. Sing ora oleh nek sing kaya patung karena memungkinkan hidup. Nek gambar atau memane gepeng sisan wis ora memungkinkan hidup, atau di anak bagian tubuh sing tugal. Nah, ini. Yang kedua, inna hadis war wal asnam wa tamathil kan ta'budu min dunillah azza wajalla. Falamma ja'al Islam bi aqidati tauhid wa harrama syirka wa harabahu ukhliqa kullul abab alladhi qad yatasarrabu minha syai'un minasyir syirki wa ta'dhimu khairillah subhanahu wa ta'ala illa nufusil mu'min wa min dzalika tasfir saddan lidara'i wa amalan bil akhwat. Yang kedua, bahwa gambar atau patung-patung ya, atau gambar yang menyerupai yang lain itu merupakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu mana orang menyembah berhala. Lah ketika datang dengan Islam dengan akidah tauhid, maka
secara otomatis itu Islam mengharamkan untuk segala sesuatu bentuk kesirikan. Dan Islam memerangi sehingga menutup semua pintu-pintu yang berpotensi menimbulkan kemusyrikan dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lah, wa min dzalika tasfir sadalitaro. Nah, ini makanya ini juga melahirkan ada ulama yang berpendapat bahwa itu kalau yang asnam itu kan identik dengan berhala. Berarti gambar yang tidak diperbolehkan itu adalah gambar yang di situ mengandung potensi gambar itu untuk diagungkan. Kapan nggak diagungkan boleh ya. Ya mamane sampean gambar kok spray apa nggak di karpet anak gambarnya tidak masalah karena dipidek nah, ya, gambar nanti umpamanya di kursi umpamanya karena di situ sebagai tempat duduk asal dihinakan tidak masalah ya. Jadi gambarnya bukan gambarnya. Kalau yang ini adalah melihat memandang bahwa karena pada zaman dulu sebelum datangnya Islam itu patung gambar itu merupakan sesuatu yang berpotensi dan bahkan itu adalah menjadi sesembahan. Mana Islam menutup pintu yang mengarah kepada kemusyrikan dan mengagungkan selain Allah. Nah, sehingga seiring berkembangnya kemudian pemikiran ulama juga ada yang kemudian makanya ada yang kemudian membolehkan selama di situ gambar itu adalah tidak ada unsur diagungkan. Ya, bila gambar tuh. Nah, karena apa? Sampai sekarang masih ada gambar-gambar yang diagungkan. Oleh sampean penggemar Nyi Roro Kidul, bisa jadi ada ruangan khusus gambar Nyi Roro Kidul berikut dengan selerane Nyi Roro Kidul, kembang, minyak wangi. Nah itu kan adalah yang diagungkan. Nah ini kemudian melahirkan karena alasannya ini adalah ada unsur diagungkan dan berpotensi menimbulkan kemusyrikan dan mengagungkan selain Allah. Berarti ketika ilat alasan itu sudah tidak ada, berarti kemudian menjadi boleh ya. Ini kontroversi iki. Yo fikih ngono iku. Lho sing gunae keprimen. Ya kok sing ora genah. Sing ora ngaji ya. Ngaji aja setengah-tengah. Ya, aduh kenapa kok ini? Ya ini alasannya ini dan masing-masing mempunyai alasan yang logis. Paham ya? Makanya kemudian dari hikmah yang kedua ini ada yang kemudian mengatakan bahwa di situ adalah selama di situ tidak diagungkan. Kalau ini karena mengandung unsur itu. Nah sekarang ketika sudah tidak diagungkan dan tidak ada potensi syirik karena orang ilmu pengetahuannya sudah semakin luas. Potensi untuk mengagungkan itu tidak ada. Ya, ini kemudian mengatakan ada yang berpendapat boleh. Kalau dari sini tidak boleh. Ya. Karena kemudian ada banyak alasan yang kemudian terbantahkan. Tapi ketika kita bicara ta'abbud ya wis derek dawuh. Nah nanti kita cari solusi yang terbaik. Hikmah yang ketiga ya, inna malaikat Allah azza wa jal la yadkhuluna baitan fihi tilka suwar wa tamathil fayahrumu bihada man yattakhidhu hadis suwar min barakati dukhulil malaikat ila baitihi wa min du'a'ihim wa istighfarihim lahu wa sholatihim alaihi wa kafa bihadal khusran hikmatun mujibatun li tahrimi hadisu suwar wa tihadu duha. Lagi alasan yang ketiga yang kemudian hikmah daripada yang mengharamkan ya, ini harus dipahami ya, karena malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di situ rumah itu ada gambar. Dia kemudian terbantahkan. Dan nyatanya ya tetap mati. Ya bakul lukisan gambar tok nyatanya tetap mati. Berarti malaikat mlebu. Hah?
Malaikat melebu ora? Melebu. Nah ini. Nah, kemudian ulama berkelit lagi, oh bukan malaikat maut tetap melebu, tapi malaikat roh. Kenyataannya mereka juga masih makan, ya urip seneng. Itu berarti oleh rahmatnya Gusti Allah, bro. Hah? Hah? Tanpa rahmatnya Gusti Allah tidak mungkin bisa. Ya ketika Anda hanya kemudian malaikat maut, lu nyatanya tetap mati, juragan lukisan tetap lah terus malaikat maut melebundi. Padahal wong nang omah. Cabut jarak jauh. Hah? Lah. Kemudian balik lagi, oh bukan, kalau malaikat itu tetap masuk, yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat pemberi roh. Nyatanya mereka masih hidup. Yakin mangan, yakin ngombe, yakin itu rahmat apa itu? Hah? Rahmat. Terus ke palasan apa? Lah, tapi ini yang mengatakan ini tendensinya adalah ini. Yus kita harus menghargai man yattakhidhu barakatuhul malaikat ila bati wa min ta'awwasti. Bahkan wa min du'aihim, bahkan termasuk di situ itu termasuk doanya. Ya, doanya ini terhalang, ya, istighfarnya terhalang, sholatnya barang. Wah, ini kan repot gila ya. Lah berarti ini bener-bener lagi kan jadi perkara sing cilik tapi ndadekaken masalah sing gede. Lah ini kemudian yang menjadikan potensi kemudian perbedaan pendapat ya. Yohana sing ini yang bagi yang mengatakan haram ya. Wa kafa biadal khusran hikmatun mujibatun li tahrimi hadi wa tikhadiha. Nah terus bagi kita bagaimana ya? Ya, kalau lebih ikhtiyar yusana sing haram mutlak alasannya ta'abud ya, ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Nah ini kan berarti lebih ikhtiyar, yus ora sah berlebihan. Sekiranya itu bermanfaat, yus monggo. Ya, ini solusi yang tengah, tapi jangan berlebihan. Kira-kira ndak bermanfaat, yus ndak usah. Ya, terus kira-kira kalender apa kok gambare ngono. Lah itu manfaatnya apa? Yang kita butuhkan kan kalendernya. Nah, dalam kondisi tertentu mungkin ya kita bolehlah menggunakan pendapat, artinya kita ikhtiyat itu kalau sebisa mungkin yang tidak bermanfaat kita jauhi gitu. Nah, iki nak kita pikir jelas mengatakan haram. Mana khusratan wa asifun. Ba'da hadzal ladzi dzakarna wa naqalnahu an Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam min tahrimi tasfir wa nahyi an ittikhadis suwar najidil muslimin bi kulli hasran wa asif munkhamisina fi hadzal haram. Lagi ya. Kayak memang jelas ya, artinya ketika melihat seperti itu. Tapi kemudian ketika bahwa kita mutlak mengatakan bahwa itu haram, itu repot. Ya repot. Sampai KTP, sampai keluar negeri butuh paspor, ya. Sampai, ini kan repot, ya. Sampai orang jeneng tok, orang lainnya, itu gampang gue pemalsuan, pemalsuan itu berpotensi di situ menjadi celah kejahatan, gampang ya. Lah makanya itu ketika kita mutlak ya repot. Nah, makanya setelah itu ya pada hadalladzi dzakarna wa naqalana bil mustamin tahrimit taswir wa nahyi an ittikhadis warna jitil muslimin bi kulli hasratin wa asif. Kesedihan ya menjadi apa, sesuatu yang menyedihkan ya seperti yang sudah dijelaskan setelah disebutkan beberapa hadis. Nabi ya, ini banyak orang yang tenggelam di dalam keharaman ini bagi orang yang cenderung pada haram. Nah, dan dia terjerumus di situ kemungkaran tanpa memperdulikan dengan sorehnya dalil-dalil yang ada.
ya, dan tidak memperhatikan dengan ancaman-ancaman yang sangat. Ini bagi yang berpendapat itu adalah haram. Karena apa? Faqallama tadkhulu baitan aw hanutan illa wa tajidu fihi sonaman muz'arafan aw suratan munammaqatan mu'allaqatan imma li abin aw li jadin aw li sahib wa sadiqat uliqat fi suduril majalis wa a'alil jidron. Karena sangat sedikit sekali, ya, ketika kita masuk rumah-rumah, faqallama tadkhulu, sangat jarang sekali ketika kita masuk rumah atau toko, kecuali pasti di situ kita menemukan gambar-gambar patung, kadang ya meskipun dalam bentuk patung celengan dan lain-lain, ya, patung celengan atau yang lain, ya, atau di situ gambar-gambar yang dihias, yang digantungkan di atas tembok, baik itu gambar ayahnya atau kakeknya atau teman, ya, yang digantungkan pada majelis-majelis dan pada dinding-dinding bagian pada dinding kan banyak, yaitu, ya. Lah najid hadza inda rijal wa inda nisa wa indal aghniya wa indal fuqara, dan itu bisa kita temukan pada orang-orang, baik itu laki-laki, perempuan, ya, orang yang kaya, pada orang yang miskin, ya, bahkan orang-orang yang notabene masuk kategori al-muhafidin wa inda man la yusammuna bidzalik illa man rahima rabbi wa qalilum mahum, bagi orang-orang yang notabene senantiasa menjaga norma-norma agamanya, ya, atau bagi orang-orang pokoknya orang-orang hebat-hebat dan top-top mungkin menurut secara umum, ya, dan itu rata-rata, kecuali orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah, dan itu sangat sedikit. Itu bagi yang haram, ya. Bagi yang memperbolehkan ya monggo, ya, bagi yang mengharamkan. Ya taluna lidzalika bifanuhuna, dengan dalih mereka mempunyai fatwa dari ini dan dari itu, atau dengan dalih bahwa ini adalah karena udzur, ya, ma'angzalallahu biha min sultan, atau bisnirfan, atau saking banget ngefane, ya, kelasnya masjid yang ngefane nikah dia pajang nang kamar umpamane kan, ngefan artis pajang nang ruang tamu nang kamar, ya, ini umpamanya di ruang tamu atau di tempat kerja. Wabis mintik kritarotan ukhra, atau sebagai untuk pengingat, gambar siapa, wah kancane nyong biyen nggih, oh pengeling-eling biyen, wah akhirnya kita terbiasa dengan bahasa dulu, ya, biyen sikis melarat lah cerita saya dulu kaya terus lah terbiasa, ya. Wabis milhub wa ta'dim hinan ukhra, kadang atas nama rasa cinta atau sebagai wujud mengagungkan dalam kondisi yang lain, ya. Nah, seolah-olah ka'annadin hinna maharama dzalik kana ghafilan an hadil aktar. Jadi seolah-olah bahwa agama ke ngaramakan gue kayak kelalen, agama ke orang memandang sisi maslahah itu semua seolah menganggap bahwa larangan di dalam agama itu tidak melihat sisi maslahah atau udur-udur yang ada pada alasan-alasan tersebut. Nas'alullah lutfa wassalama wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini harus disikapi dengan bijak. Ini yang di dalam kitab ini memang cenderung kepada haram, tapi bukan berarti haramnya itu kemudian menutup potensi perbedaan pendapat yang lain. Makanya langkah yang lebih hati-hati, sekiranya di situ tidak bermanfaat, ya lebih baik kita jauhi. Nah, seandainya kok terpaksa, ya kita jangan berlebihan dan kita melihat sisi maslahahnya, ya. Dan sekarang kan kadang tidak melihat sisi maslahahnya, tapi menjadi ajang gengsi, ya. Mau kelasnya teguh, kemudian kok terus bisa salaman Pak Jokowi, foto cekrek pajang. Ini berarti kancane Pak
Pak Presiden, wah ini dan yang lain-lain. Nah itu di satu sisi makanya kita harus selektif ya, kita melihat sisi masalah manfaatnya ya. Ketika memang benar-benar ada manfaatnya lah, buat apa sih, apa pentingnya. Nah itu untuk kita keluar lepas dari khilaf. Seandainya memang kondisi tertentu memang mendesak ya tidak masalah. Kalau memang KTP itu kan darurat, ketika dalam kondisi darurat tidak masalah. Atau kita menggunakan kaul yang memperbolehkan ya monggo, sebatas di situ ada tendensi dasar yang jelas. Tapi dalam kitab ini lebih baik kita lebih hati-hati, tapi bukan berarti menafikan kemudian mengharamkan yang tetap memasang gambar, karena itu juga ada pendapat yang memperbolehkan tapi dengan syarat. Paham ya? Nah itu awalnya kontroversi itu banyak ya, makanya macam-macam ya. Ada sing anti banget ya, ada yang enggak begitu anti, yaitu dengan disiasati setengah tubuh. Ada yang anti banget kalau patung, tapi kalau gambar enggak. Nah, itu memang masing-masing punya argumen dasar masing-masing. Daripada mumet, bagi kita ikhtiyat, kita ambil jalan yang tengah. Artinya kalau memang sebatas di situ tidak mendesak dan di situ tidak ada sisi manfaat ya buat apa. Tapi sekiranya di situ ada sisi manfaatnya ya kenapa ya kita monggo, tapi jangan berlebihan ya. Lebih enak. Tapi haram banget ya repot. Nggak haram total ya repot. Nah halal nyatanya anak sing dari mengharamkan. Yus ikhtiyat kita lebih hati-hati. Al kafarat tanggung iki wadah. Wallahu a'lam.